Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Alia yang lagi-lagi akan membuat ulah ya kawan-kawan ketika mengetahui bahwa Rindu sedang mempersiapkan kantin barunya. Nah, kira-kira apakah nantinya Fauzan bisa menghandle semua ini? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, saat Rindu sedang berada di kantor Fauzan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dan membuat Rindu akhirnya tertimpa puing-puing di sana ya kawan-kawan. Rindu pun harus dilarikan ke rumah sakit, namun untungnya Adi mengetahui bahwa ini semua adalah perbuatan dari Pak Yanto, sehingga Adi memperingatkan Fauzan untuk tidak membiarkan siapapun melakukan tes apapun kepada Rindu. Akhirnya Rindu pun dibawa ke rumah sakit, dan benar saja ketika dokter ingin melakukan tes kepada Rindu, Fauzan menghalang-halanginya hingga pada akhirnya Adi berhasil untuk meringkus orang suruhan Pak Yanto, dan Adi pun mengatakan kepada Fauzan bahwa semuanya telah aman dan semuanya boleh dilakukan. Rindu akhirnya diambil sampel darahnya untuk memastikan apakah Rindu mengalami luka yang serius atau tidak. Ya, meskipun ini sebenarnya cukup membingungkan karena Rindu itu tertimpa puing. Seharusnya Rindu itu mendapatkan perawatan CT scan untuk mengetahui apakah ada tulang yang retak atau hal lain sebagainya. Ini malah justru diambil darahnya ya kawan-kawan untuk dicek lab. Lalu kemudian adegan pun berganti, dimana pada saat itu akhirnya Bunda Aminah dan juga Adi menyusun sebuah rencana untuk memastikan agar Pak Yanto tidak melakukan hal seperti ini lagi kepada Rindu ya kawan-kawan. Akhirnya Adi pun menghubungi pengacara dan menjadikan Bunda Aminah sebagai wali sah atas Pak Yanto, sehingga Bunda Aminah berhak untuk mengontrol keuangan dan juga apapun yang dilakukan oleh Pak Yanto. Pak Yanto benar-benar sangat marah karena kini dirinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini semua karena ulah dari Adi. Ya, meskipun marah, namun Pak Yanto berusaha untuk menerima semua ini. Karena biar bagaimanapun saat ini Pak Yanto memang sudah kalah ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Fauzan akhirnya pulang ke rumah dari rumah sakit, dan ketika Bu Ratih menanyakan tentang kondisi Rindu, saat itu Fauzan malah justru mau pergi lagi. Alia yang melihat semua itu pun benar-benar sangat marah dan benci dengan semua ini. Alia akhirnya mengikuti mereka, dan pada saat itu Fauzan ternyata membawa Ayu dan juga Rindu ke kantin baru yang sedang dipersiapkan oleh Fauzan. Di sana Fauzan ingin melukis, menggambar, dan juga merenovasi kantin tersebut. Fauzan dan juga Ayu terlihat sedang memegang kuas dan sedang mencoret-coret tembok. Itu berarti mereka sedang
menggambar dan mereka terlihat sangat bahagia hingga pada akhirnya Ayu dan juga Fauzan saling ledek dan pipi Fauzan dan pipi Ayu pun terkena dari chat tersebut. Ayu menyuruh Rindu untuk mengelak pipi Fauzan. Meski awalnya Rindu tidak mau, namun pada akhirnya Rindu hampir mau. Dan ketika Ayu saat itu menggenggam tangan Fauzan dan menyuruh Fauzan untuk memberikan handuk tersebut kepada Rindu, tiba-tiba Alia datang dan merusak semuanya. Ya, Alia mengobrak-abrik semuanya karena Alia benar-benar marah dengan perlakuan. Ya, pada saat itu Fauzan benar-benar marah dengan semua yang Alia lakukan, ya kawan-kawan, sehingga Fauzan akhirnya menyeret Alia keluar dari kantin tersebut. Di luar kantin, di sana terlihat banyak ibu-ibu yang sedang menyaksikan keributan tersebut. Alia pun melakukan playing fiktif dan seolah-olah dirinya adalah istri yang paling tersakiti, ya kawan-kawan. Karena Fauzan pada saat itu benar-benar mengkonfrontasi Alia. Fauzan mengatakan jika Alia tidak berhak berada di sana. Semua orang pun terlihat memperhatikan mereka berdua, di mana saat itu orang-orang benar-benar sangat kasihan kepada Alia karena orang-orang berpikir jika Fauzan lebih menyayangi istri satunya daripada Alia. Wajar saja Alia berontak seperti itu, ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Rindu pulang di pesantren, Rindu melihat Adi yang sedang bergelantungan karena pada saat itu ketika Adi sedang memperbaiki atap, ternyata tangganya roboh, ya kawan-kawan. Rindu pun bergegas untuk membantu Adi memberi tangga kepada Adi, dan adegan itu ternyata dilihat oleh Pak Yanto dan juga Bunda Aminah. Pak Yanto pun tersenyum tipis dan mengatakan bahwa ternyata anak bodoh itu jatuh cinta kepada Rindu. Ya, sepertinya Pak Yanto memiliki rencana baru untuk mengontrol Adi dan melawan Adi, ya kawan-kawan, karena Pak Yanto tahu bahwa Adi sangat mencintai Rindu. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.